Ada orang yang rela melakukan segala hal demi mendapatkan kekayaan. Seperti cerita kisah nyata ini, menikah dengan lelaki kaya raya tanpa ada rasa cinta. Padahal umur mereka berbeda jauh. Bahkan lebih gilanya, perempuan ini sampai ingin merebut suami dari anak sambungnya sendiri. Sungguh membangunkan. Cerita dari kisah nyata ini berjudul Kesalahan di Masa Lalu yang Mematikan. Cerita ini dimulai dari Risma yang menolak lamaran dari kekasihnya. Terlebih karena kekasihnya yang tidak memiliki banyak uang. Teganya ya Besti, dia ingin menikah demi harta Besti. Pas banget dengan Risma yang dapat undangan reuni SMA-nya. Dia ingin mencari laki-laki kaya. Tapi dia malah bertemu dengan sahabatnya yang kaya raya. Sempat sih bantu-bantu ngurusin perusahaan papa. Tapi karena ibu sakit ya aku maunya fokus ngurusin ibu aja dulu. Oke. Duh, enak banget sih hidupnya Bening. Udah orang kaya, papanya punya perusahaan. Meski gak kerja pun, dia pasti bergelimang harta. Bikin iri aja deh, hidup ini tuh gak adil banget. Ya ampun Besti, kasihan sekali. Karena temannya Bening yang kaya raya harus menerima kalau ibunya yang meninggal. Risma yang ada berusaha menguatkan Bening. Kasihan ya Risma. Risma yang baru dipecat dan demi memenuhi keinginannya, Risma memiliki sangat amat banyak pinjol. Jangan ditiru ya Besti. Karena keadaannya, dia ingin melamar di perusahaan Papa Bening. Dan benar Besti, Risma langsung diterima. Tuh kan Besti, Risma dihubungi terus oleh para penagih pinjolnya. Papa Bening yang mendengar, dia langsung membantu Risma. Tapi siapa sangka, Risma malah mau mengambil hati Papa Bening. Risma ingin memanfaatkan harta Papa Bening sampai dia berhasil mendapatkan lelaki muda yang kaya raya. Kalau dipikir-pikir, apa aku pacarin aja ya papanya teman aku ini? Biar jadi sugar daddy aku. Sampai aku dapet cowok keren dan kaya tajir melintir. Ya benar juga sih, aku harus mulai ambil hati papanya teman aku ini. Benar aja Besti, Risma terus berusaha buat mengambil hati Papa Bening. Dan ternyata Papa Bening memiliki perasaan yang lebih sama Risma. Sampai-sampai mau menjadikan Risma sebagai istrinya. Dan demi kekayaan, Risma menerima lamarannya. Bayangkan Besti, Bening harus menerima temannya yang akan menjadi ibu sambungnya. Walaupun sebenarnya dia tidak setuju kalau papanya menikah dengan Risma. Ya ampun Besti, enak banget ya Risma. Sudah dilarang bekerja, Risma juga mendapatkan banyak fasilitas. Belum apa-apa saja, dia sudah belanja banyak banget. Oh Besti, Risma malah tergoda dengan laki-laki yang menolongnya. Tapi siapa sangka kalau laki-laki itu adalah calon suami Bening. Jadi dia calon suaminya Bening? Jadi sekarang kita lagi nyiapin semuanya aja ya, apa-apa yang diperlukan untuk pernikahan nanti. Aku kayaknya mau gedung yang itu deh. Berarti kamu konsepnya garden dong? Iya, kalau konsepnya garden oke nggak apa? Terserah kamu. Yang penting kamu senang, papa akan dukung. Bening ini selalu beruntungnya dibandingkan aku. Hidupnya bergelimangan harta. Sekarang dia dapat suami yang masih muda dan kaya lagi. Melihat keadaan Bening yang beruntung, Risma jadi cemburu. Bahkan dia tidak menerima melihat Bening yang menikah dengan orang muda kaya raya. Dan dia ingin memanfaatkan keadaan. Kalau Bagas dan Bening akan tinggal di rumah yang sama. Ya ampun Besti, gak nyangka kalau papanya itu suka memarahi para karyawannya. Di lain sisi, Risma menjadi semakin iri kan melihat Bagas dan Bening yang mesra. Sedangkan tiba-tiba papanya hampir diserang oleh sosok misterius. Dia juga langsung mencurigai anak buahnya yang dimarahinya. Karena kecurigaannya, Papa Hasan, Bening dan Bagas mencari pelakunya. Astaga Besti, siapa sangka kalau Risma benar-benar mendekati Bagas. Bahkan Besti, Risma malah menyambut kedatangan Bagas dibanding suaminya sendiri. Gak hanya itu, Risma malah mencoba menggoda Bagas. Padahal mereka lagi di rumahnya.
Mereka nggak tahu aja kalau Bening jadi curiga. Apa-apaan ini? Apa maksudnya Risma nyenggol-nyenggol kaki Mas Bagas? Bahkan semakin lama semakin nekat. Sampai-sampai membuat Risma marah. Makanya dia mengadukan segalanya kepada Papa Hasan. Tapi Papa Hasan malah lebih percaya Risma dibanding anaknya sendiri. Jangan terlalu curiga dan cemburu begitu. Gak bagus. Kalau papa lebih percaya sama dia, terserah. Ayo mas, kita pindah dari rumah ini. Bening, emangnya kamu tega ninggalin bapak kamu? Aku bukan tega ninggalin papa aku ya. Tapi aku mau nyelamatin rumah tangga aku yang mau dirusak sama ibu sambung sekaligus teman dekat aku sendiri. Karena semua kejadian itu, Bening dan Bagas memutuskan untuk pindah rumah. Tapi belum apa-apa aja, dia sudah mendapatkan teror. Udah pasti ini ulahnya Risma. Tapi Risma masih aja berbelit. Benar-benar di luar nalar, Besti. Risma masih menggoda Bagas. Sampai-sampai dia nekat untuk datang ke kantornya. Emang dia gak takut ketahuan ya, Besti? Oh, Besti. Kebusukan Risma benar-benar ketahuan sama Pak Hasan. Makanya Papa Hasan ingin membongkar ini semua. Bahkan Risma dan Bagas dalam keadaan terpojok agar dia bisa berkata jujur. Ini semua benar-benar di luar nalar Mimin, Besti. Sejujurnya, aku nyaman sama Ibu Risma. Tapi cintaku sama kamu. Maksud kamu nyaman apa sih? Mas aku gak ngerti kalimat kamu nyaman sama dia itu apa? Maksud kamu Dengar dulu. Aku tahu aku salah. Tapi perasaan ini datang sangat cepat. Saya minta maaf sama Bapak. Saya tahu, saya sadar apa yang saya lakukan itu salah. Aku minta maaf sama kamu. Aku nyesel. Aku nyesel sama apa yang udah aku lakuin. Karena kejujuran Bagas, Pak Hasan jadi marah banget sama Risma. Sampai-sampai Papa Hasan meminta berpisah. Tapi sayang banget, Besti. Risma tidak akan mendapatkan hartanya dari Pak Hasan. Mereka nggak tahu aja kalau Bibi melihat mereka yang bertengkar. Astaga, Besti. Pak Hasan tiba-tiba keadaannya malah drop. Karena penjelasan dari Bibi, Bagas dan Bening menuduh Risma, Besti. Astaga, karena semua bukti yang menunjukkan kalau pelakunya adalah Risma, Risma jadi masuk penjara. Tapi kok Mimin malah curiga sama Bagas ya? Apa jangan-jangan Bagas tidak sebaik yang kita kira, Besti? Melihat kondisi Papa Hasan yang belum sadarkan diri, Mimin jadi kasihan. Tapi baru juga ditinggal sebentar oleh Bening. Tiba-tiba, lagi-lagi ada sosok misterius yang ingin melukai Papa Hasan lagi. Mengetahui orang-orang yang ingin mencelakai Papa Hasan, Bening semakin bingung. Siapa pelakunya? Alhamdulillah, Besti. Papa Hasan sudah kembali sadar. Dan ternyata, Besti, pelakunya benar-benar Bagas. Dan ternyata, Bagas melakukan ini semua demi membalas dendamnya. Termasuk menikah dengan Bening. Kamu mau nakutin saya? Saya tidak ingin menakut-nakuti Bapak. Justru saya ingin menyelakai Bapak. Mencelakai saya? Apa salah saya sama kamu? Bapak memang tidak ada kesalahan sama saya. Tapi Bapak ada kesalahan sama Bapak saya. Bapak kamu? Siapa bapak kamu? Hatta. Bapak yang melakukan korupsi. Tapi Bapak mau saya menanggung kesalahan Bapak? Saya Hatta, Pak. Saudara Hatta, Anda kami tangkap. Dan ini surat penangkapannya. Aku nggak mau ikut sama kamu. Aku putuskan aku mau pisah dari kamu. Kamu jangan ngaco, Dewi. Aku nggak mau pisah sama kamu. Hah? Kenapa sih? Ya tapi aku yang mau, Mas. Ada apa kamu? Mau apa kamu kesini? Kamu itu benar-benar keterlaluan. Jangan kamu pikir karena kamu punya uang, kamu bisa seenak-enaknya sama kami. Hah? Saya udah tanggung perbuatan kamu. Saya terima. Kamu udah ambil istri saya berusaha terima dengan ikhlas.
Tapi kamu sia-siakan dia begitu aja. Seenak-enaknya aja kamu. Kamu ini ada apa sih? Hah? Kalian berdua ini sama aja. Kamu sama mantan istri kamu sama-sama parasit, mengganggu kehidupan saya aja. Sekarang pergi kamu. Pergi! Memang benar-benar keterlaluan kamu, Hasan. Ini kamu. Semua salahku. Kamu begini gara-gara aku, Mas. Ini gak adil. Saya Bu, udah, Bu. Udah. Siapa kamu? Hah? Kamu? Pergi sana, pergi! Bu, aku Bagas, Bu. Dia orang jahat. Bu, aku Bagas, Bu. Ya ampun Dewi, kamu kenapa? Dia itu anak kamu, Wi. Dia orang jahat. Dia yang sudah menyakiti Mas Atta. Dia sekarang dia mau menyakiti aku. Saya mendekati anak Bapak, bahkan saya menikahi anak Bapak. Itu bukan karena saya cinta, Pak. Tapi karena dendam. Ya ampun, tega banget ya Besti. Mendengar penjelasan dari Papa Hasan, akhirnya Risma bisa keluar dari penjara. Mimin jadi terharu melihat keluarga mereka yang membaik. Tapi kasihan sekali Bening. Papanya dinyatakan meninggal, Besti. Setelah pemakaman, betapa kagetnya Bagas melihat Risma yang ada di sana. Apalagi mendengar pernyataan dari Bening. Tapi ya ampun, Bening langsung tidak sadarkan diri. Dan ternyata Bening sedang mengandung, Besti. Betapa bahagianya Hasan ya, mengetahui dua kabar baik sekaligus. Ibunya yang memiliki masalah kejiwaan sudah kembali mengingat semua ingatannya. Benar-benar di luar nalar Mimin. Ibu Bagas juga melakukan banyak hal demi mendapatkan harta, termasuk ibu Bagas yang telah membuat suaminya sendiri meninggal. Untungnya mereka saling memanfaatkan. Tapi siapa sangka kalau semua berita baik ini harus ditutup dengan kematian ibunya. Pak Hasan minta aku tanggung jawab atas kejahatan korupsi yang dia lakukannya. Terus dia nanti akan kasih bayaran sama aku. Ya mana aku mau, Wi. Nanti aku akan kehilangan momen untuk besarin anak kita. Kesempatan itu datangnya nggak 2 kali, Mas. Kenapa kamu nggak terima aja sih? Lagian aku yakin itu bayarannya nggak sedikit. Nanti kalau kamu keluar dari penjara, kita kan akan punya uang banyak. Terus kita bisa bikin usaha. Enak aja kamu kalau ngomong. Aku yang ngejalanin, Wi. Ngebayangin aja aku nggak mau. Payah kamu, Mas. Aku nggak ngerti deh sama sekali sama kamu. Dengan pekerjaan kamu yang sekarang itu, sampai kapanpun hidup kita tuh nggak bakalan nyaman. Udah kamu terima aja, kamu balik tuh sama Pak Hasan. Aku nggak mau tahu ya, kalau sampai kamu tolak, aku mau pisah dari kamu. Kamu nggak bakal ketemu sama anak kita lagi. Tega kamu, Wi. Aku nggak mau pisah sama anak aku, Wi. Maafkan saya, Dewi. Saya nggak punya pilihan lain. Istri saya mengancam akan membawa anak saya satu-satunya dan saya nggak bisa dipisahkan dari anak saya. Jadi saya memutuskan untuk tetap bersama istri saya. Maafkan saya. Saya harap kamu mengerti. Aku nggak terima. Aku ini udah pisah dari suamiku karena kamu. Sudahlah, kamu terima saja. Tolong menjauh dari hidup saya. Dan jangan pernah ganggu lagi saya. Ibu nyesel sih. Maafin ibu ya, Gas. Karena harta, ibu tega melakukan semua ini. Karena harta, ibu juga tega sama aku, Bu. Bening juga udah maafin ibu. Kamu baik. Aku akan mencoba untuk memaafkan ibu aku sendiri. Tugas kita sekarang cuma bisa mengikhlaskan dan memaafkan, Mas. Ya. Aku sudah maafin ibu. Bagas, maafin ibu ya. Terima kasih.
Ibu. Ibu. Bu. 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 Ibu. Bu. Bu. Ibu. Mimin terharu melihat keadaan Bening dan Bagas. Semoga ini awal yang baik untuk mereka melanjutkan kehidupannya. Nah, Besti Indosiar, biar tahu pembelajaran dari kisah nyata lainnya, saksikan terus kisah nyata hanya di Indosiar atau tonton tayangan ulangnya di video.